sebagai penjelasan sebatas mana ilmu tauhid yang wajib diketahui. Penjelasan yang disampaikan oleh ayah adalah dengan memaklumi dan mempelajari Itikad 50. Mungkin timuh dan tanya, apakah nak terbatas ba Allah 50, 20, 50, 10, padahal zat Allah zat yang hana batas. Kenapa dibatasi oleh sifat? Mungkin itu juga merupakan pertanyaan. Dan yang kedua, kenapa na 1, 2, 3? Rasulullah adalah hanan yang pegadaya. Rasulullah waten pegah le Tuhan lagi urung khauri bina kampung nak payah pegah teket. Bangunan khauri rumah urung khauri terus daya nak payah teket. Tapi kita yang luar jenol hingga pegah 50 apa tipe geuleuh purna han terus rumah daya. Maka tipe 20 yang gato jenol lagi teket bak khauri urung kawin nya maha ja. Yang kedua 50 buah sifat itu bukan menunjukkan yang bahwa Allah punya sifat 50 terbatas. Tetapi adalah urang yang sederhana, kurang ni bak 20 bak Tuhan dipelajari han meri mukhalafah Allah dengan alam. Lebih ni bak 20 hana perlele ka cukup. Oleh kerana demikian, di dalam penyelidikan daripada ahli-ahli menerima kesimpulan, kurang ni bak 20 dalil han menerima mukhalafah, lebih daripada 20 dalil tidak perlu kerana suka kajilah Allah Taala mukhalafah. Itulah di antara kesimpulan yang disampaikan oleh ayat. Berikutnya mengingat jim mentang juga nawataya. Lalu tambahan yang kedua akan disambung oleh Abi di Luk Nibung ataupun Abi di Luangen, iaitu Tengku Haji Muhammad Jaafar. Kepada Abi luntuan leke untuk menyambung apa yang akan disampaikan oleh ayah yang na dicetrung. Abi luntuan persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang mulia Abu di Balang Badi dan juga kepada seluruh para abu, para walid, para abi yang akan berhadir pada uroi yang berbahagianya, dan juga yang luntuan hormati Paduka yang mulia Wali Nanggro, yang alhamdulillah luntuan nyokronya beruntuan kalian trip kalau dengar Wali Nanggro, tapi hana tom pernah merumpok, tapi insyaallah barunya akan merumpok dan kalian tuan dosa. Mudah-mudahan don yang sebagai urung tuha kita di Aceh untuk menjaga Nanggro Acehnya dalam keadaan aman dan tentram, serta berjalannya syariat Islam dengan Ahlussunnah wal Jamaah, baik di bidang amaliyah maupun i'tikadiyah. Mudah-mudahan demikian. Juga yang Tuan muliakan, Tuan hormati bapak-bapak dari unsur pemerintah, baik Aceh Timur dan lain sebagainya yang akan berhadir, dan kepada seluruh kaum ayah dan kaum mak yang akan berhadir. Juga yang sangat luntuan muliakan Abu di Kota Krung yang baru santusanya, alhamdulillah. Jadi permasalahan yang sangat mendasar, persoalan sebatas mana, ya, sebatas mana untuk sah iman kita yang wajib diketahui sehingga sahnya iman. Dalam halnya permasalahan antara persoalan pertama dan keduanya sangat terikat. Persoalan wahdatul wujud yang kali disampaikan, dan juga yang berkenaan dengan yang persoalan yang kedua yang kali disampaikan oleh ayah Cetrung. Cuma lunya sebagai pelengkap mentah ataupun sebagai tambahan baju. Nah, jadi dalam hal tersebut untuk lebih kitanya mengetahui tentang perkembangan wahdatul wujud. Pada dasarnya perkembangan pemahaman ataupun baik dalam masalah usuliyah maupun furu'iyah terjadi beberapa periode. Periode pertama yang disebut dengan periode nubuah, artinya masa kenabian. Pada masa Rasulullah segala permasalahan tidak ada
tidak ada terjadi khilaf. Setelah terjadi permasalahan, langsung Rasulullah mentabyin, ada kala langsung Al-Quran yang menyatakan, sehingga Rasulullah menyampaikan. Juga pada periode sesudahnya, periode sahabat, pada periode sahabat juga tidak terjadi permasalahan, tidak ada masalah ini, masalah itu dan sebagainya, karena para sahabatnya sangat jelas dinyatakan oleh Rasulullah dan diperingatkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, sehingga benar-benar para masanya mereka ikut apa yang disampaikan oleh para sahabat. Setelah lepludun daripada wasiat Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah perselisihan. Terjadi perselisihan yang luar biasa. Ya, setelah lepludun wafat Rasulullah terjadi permasalahan. Timbul paham yang paling utama adalah paham yang disebut dengan paham Mu'tazilah. Sehingga paham Mu'tazilah berkembang dengan pesat, dengan bermacam-macam, sebagaimana yang kami disampaikan tentang hal-hal yang sangat-sangat menyimpang dalam ajaran Islam. Sehingga paham Mu'tazilahnya dikembangkan oleh paham-paham yang lain. Sehingga pada abad yang ketiga terjadilah paham Wahdatul Wujud yang disponsor oleh yaitu Husain bin Mansur Al-Halat. Ini pada abad yang ketiga Hijriah. Sehingga dengan secara cepat berkembang, akhirnya oleh Abu Yazid Al-Bustami dan juga oleh Junaid Al-Baghdadi, ya, sehingga olehnya basmikan paham-paham tersebut. Lagian pegah oleh Abu Perintah Mono masa di Aceh. Rupanya terus berjalan beberapa abad kemudian dalam keadaan tidak ada paham-paham Wahdatul Wujud. Akhirnya pada abad kelima datanglah yang lain untuk menyampaikan pemahaman Wahdatul Wujud sebagaimana yang disampaikan oleh Abu di Kulintang Buno, yaitu yang disponsori oleh Ibnu Arabi, sehingga terus berkembang sampai terus kepada Nanggro gedenya Indonesia, ya, yang disampaikan oleh di Pulau Jawa seumpama Siti Jenar masalah, ya, artinya jenarnya kan Siti yang kan urinang ragam, termasuk salah satu daripada Wali Songo menurut sebuah pendapat. Kemudian terus berkembang di Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, baik itu Hamzah Pansuri dan yang disampaikan oleh Peno Abu Kulintang dan seterusnya. Akhirnya semua paham-paham Wahdatul Wujud, bahkan mereka-mereka yang menyebarkan paham Wahdatul Wujud, mereka dihukum oleh kerajaan mulai daripada Al-Halat sehingga seterusnya dalam keadaan hukuman mati, termasuk di Aceh. Sehingga dengan demikian paham Wahdatul Wujud, sekalipun kita terjadi hal-hal yang demikian, akan tetapi muncul ada suatu daerah sampai sekarang paham Wahdatul Wujud itu dianut di daerah Sulu, Katuolon tentang Penanggampung. Pokoknya ada di daerah menurut dalam catatan sejarah. Jadi oleh karena demikian paham Wahdatul Wujudnya tak anggap manali. Sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan sebagaimana yang kita hadapi pada masa Jino. Ada orang-orang yang mengarahkan kepadanya. Jadi oleh karena demikian, sekalipun kalau Tuhan sampaikan yang pada maksud, permasalahan yang terjadi Jino dan juga pada Uronyo, ya, terjadi muzakarah besar-besaran di Payapasi, di daerah Payapasi yang hadirkan seluruh ulama dari Aceh, baik Aceh pesisir utara dan pesisir selatan, semuanya hadir. Sebaiknya permasalahan yang kita sampaikan pada Uronyo, termasuk yang pertama sekali paham Wahdatul Wujud, hendaknya direkomendasikan, disampaikan kepada pemerintah pusat, artinya pemerintah Aceh, dan juga tidak terlepas kepada Wali Nanggro untuk memberikan yaitu tanggapan tentang masalah yang terjadi
sehingga tidak terjadi permasalahan di Aceh lagi masa-masa yang lalu, sehingga terjadi pembunuhan dan macam-macam, apalagi ya potong-potong leher yang tidak baik. Jadi oleh karena demikian, hasil muzakarah pada Oronyo sebaiknya direkomendasikan, disampaikan kepada yang bersangkutan, pada keamanan, dalam polisi dan tentara dan lain sebagainya, untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam permasalahan. Menyahana lagi terjadi permasalahan, golom mupu masalah, golom terjadi permasalahan, ya luntuan sendiri yang memang hana terlibat dalam raya, kan termasuk luntuan Abu Mudi, Walid Nazari, adalah orang-orang yang menyesatkan rakyat Aceh. Ini ada selebaran, ya, yaitu surat edaran gelap. Jadi apabila terjadi di masa akan datang, mereka sudah punya kekuatan dan sebagainya, akan menjadi masalah yang lebih parah di Aceh. Kan sebatas lagi kejadian di masa-masa yang lalu, bahkan lebih daripadanya. Jadi oleh karena demikian, menjadi sebagai artinya sebuah kesimpulan dalam hal tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua, ya, tentang sebatas mana yang supaya ligitnya bisa terlepas dalam bidang akidah. Sebenarnya hanapai ahli ramah, ya, kasib lagi yang disampaikan oleh Ayah Codrung. Cuma mungkin lu baca ibarat kadang-kadang supaya lebih, ya, artinya meyakinkan tentang pemahaman yang oleh katanya sebatas mana yang wajib diketahui sehingga sahnya iman. Dalam kitab Kifayatul Awam, ayat dibaca makna mana? Halaman 12 sampai 16, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsilian. Qala ba'dhum yustaratu ay ya'rifa dalil tafsir lakinil jamhur ala annahu yakfi dalilul ijmali li kulli aqidatin min hazil khamsin. Wad dalilu tafsir misalu iza qila mad dalilu ala wujudi ta'ala ayyuqala hazil makhlukat wa yaqulu al-husail al-makhlukat dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin fayujibu wa amma iza lam yujibu bal qala lahu hazil makhlukat faqat wa lam ya'rif min haza min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adamin fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun wa wakafin indal jamhur, yang bermakna sebagaimana yang disampaikan oleh ayah, bahwa wajib atas setiap muslim berditipe 50 artikel, tiap-tiap artikelnya wajib diketahui dalil ijmali atau dalil tafsili, ya, sehingga oleh ma'lum disyaratkan bertipe dalil tafsili. Akan tetapi para jamhur, kebanyakan ulama menyatakan memadai sekedar dalil ijmali, ya, likulli aqidatin, setiap akidah daripada 50-nya. Dalil tafsili adalah dengan penjelasan bila ditanya, dah dalil, manakah dalil atas wujudnya Allah Ta'ala? Kita menjawab, ini makhluk. Sehingga orang bertanya lagi, makhluk menunjuki atas wujud Allah daripada jihad mungkin atau jihad wujud? Kita menjawab, fayujibu, kita bisa menjawab sesudah daripada jihad mungkin atau daripada jihad wujud. Adapun apabila tidak bisa menjawab, maka dia berkata ini makhluk sahaja. Yang najis lo kedalina Allah Ta'ala na makhluk, ya, pakai na makhluk, ya, kedali je karena nalu dengar khutbah, ya, bajumat gekun li tungku imum pamaya ada kala khatib. Pesan Allah, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, gedengar tentang penjelasan, wahai manusia, sembah olehmu akan Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Berarti Allah sebagai khalik, bahwa gedenyonya sebagai makhluk, dan juga orang-orang sesudahnya adalah makhluk, ya, sehingga termasuk dalam paham wadatul wujud benar bisa tertolak dengan ayat tersebut, ya, la'allakum tattaqun. Jadi oleh orang awam sekedar lagi yang hidup, ya, jadi dalam hal tersebut sudah cukup.
Apakah dengan demikian, dengan sudah cukupnya nagi kira hanakong iman lom, ya hanakong iman lom dan sebagainya, sudah cukup? Maka sudah cukup kakong. Sebab ada kalan dalam kitab yang ubil lom daripadanya, geken dalam matan Johara, warujihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaksiha wa qilala hulfun kazakan nukila. Yang bermakna kuat iman seseorang manusia adalah didasari oleh ibadatnya. Dengan ibadat bertambah kuat imannya, ya, bertambah kuat adanya Allah Subhanahu wa taala. Kiban Allah tadali dan sebagainya, cukup dengan menjawab ini makhluk. Wa naqsu bi naqsiha wa qilala. Kurangnya iman dengan kurangnya ibadat. Apalagi kita tengok kata-kata ma'rifah billah, ma'arif billah dan sebagainya. Tapi ibadat janjana semayam janjantan. Yang baik fikir kahayutan ya. Baik fikir kahayutan. Katuh pada tingkat ma'rifah dan sebagainya. Tidak demikian. Lagi yang pegah ahli wali numuno. Ada yang tingkat mamdoh, ada juga yang mazmum. Kata yang mamdoh adalah tingkat yang kedua ma'rifah billah. Ya, ke Imam Ghazali wa tata'akadatil mahabbah bi ta'akudil ma'rifah. Kuatnya ya mahabbah Allah taala, cinta kedua kepada Allah dengan kuat ma'rifah. Sementara ma'rifah kedua ma'rifah su kedilom. Ya, ma'rifah su kedilom. Nah, tanda ma'rifah bercukup tinggi payah merono lagi berkali abi. Pada fajar ada akabah dan sebagainya. Sebagai kenyataan tuan dengar, ya, ada seorang ulama menyatakan dalam sebuah acara disampaikan tentang keberadaan Abuya Amdawali. Tanya oleh seorang ulama besar di Aceh hotelnya, Mbak Abu Kurungkali, Dumna Malim Abuya Amdawali. Ya, Dumna Malim, Dumna Carang Abuya Amdawali. Nekun le Abu Kurungkali halan roh kun malim. Ganya kitab yang galom tak buat gaji je. Jadi ragu daripada ulama-ulama besar tentang kealiman ganya. Akhirnya nekil Abuya Kurungkali nejak urahamihnya tengku muda wali nelangkahkan pun melalui SMS tidak. Hanya Abu Kurungkali itu merupakan aulia, orang-orang yang diberikan keramah oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pah urahamihnya begitu katuh Abu ya. Di para ulama-ulama besar yang di Aceh menurut keterangan gume kitab rarayu tufah niayah macam-macam. Ternyata oleh Abu Amdawali cuma buat kitab Masailal Muqtadin, ya, li ikhwanil muqtadin. Sehingga Nabi penjelasan dalam menurut keterangan awaludin ma'rifatullah. Nepe Abu Sipluh bahawa tingkat ubiraya ulama-ulama tidak mengerti. Neputren tidak mengerti. Sehingga neputren pada kitab pada tingkat yang pertama, yaitu lagi yang tercantum dalam kitab Kafatul Awam. Ya, wajib ada tiap-tiap Islam mengetahui 50 etika. Sehingga dengan demikian cukup bagi kita orang awam. Hana pun yang fikir banyak-banyak dah. Ya. Sehingga waktu kabra fikir kahana semayang le. Ya, kasih tauhid. Ya, mereka itu adalah tauhid orang awam. Kenang bak kegau. Ya, mereka itu adalah tauhid orang awam. Mereka tidak melihat ikan gabus itu besar. Ya, tidak pernah melihat ikan gabus itu besar. Sehingga mereka mengatakan itu jin. Mereka nyanto lun walinu waliyasanun dan sebagainya. Ya. Jadi dalam hal tersebut adalah banyaknya iman kita, kuatnya iman kita dengan kita perbanyakkan ibadat. Kurangnya iman kita adalah dengan kurangnya ibadat. Jadi hanya demikian yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan kepada gedenya orang awam sudah cukup yang demikian. Dan ada yang pertama yang orang sampaikan bono begadah lawa apa yang disampaikan orangnya benar kesimpulan sehingga direkomendasikan kepada pemerintah provinsi dan juga kepada yang mulia Paduka yang mulia Wali Nanggro untuk memberikan fatwa dan kesimpulan yang terbaik untuk rakyat Aceh sampai terjadi pertumpahan darah dalam persoalan akidah. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya karena wate madam bercuta, bagaimana hukum azan saat penguburan mayat dan bagaimana pula hukum melakukan talqin sesudah memakamkan mayat. Dua bahan tersebut dalam wate yang tisa bercuta insyaallah akan disampaikan oleh ayah thum laki dililihul kaya baca. Mungkin Abu di Kuta Fayan laki tamah bagi tentu Abu kamu persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulun tuan baca bentang. Dari pembahasan yang kali benar nampak ni pegangan tanya yang boleh. Benar di dalam pertanyaan dia pegang. Sebatas mana ilmu tauhid yang wajib diketahui sehingga sahnya iman? Kau yang pertanyaan jawab apa? Ya dia kau kamu tabu tak jawab. Ya baik tabu jawab. Apa jawab ni? Jawab, batas ilmu tauhid yang wajib diketahui adalah sehingga seseorang itu dapat membedakan antara muhaddas dan qadim. Yang kemudian kesimpulan ni, caranya dengan mengetahui dan mengerti sifat 20 lagi yang kalian utarakan hari ini. Tapi yang kuncinya itu, batas ilmu tauhid yang wajib diketahui yaitu sehingga seseorang dapat membedakan antara muhaddas dengan qadim. Yang kebaru tapi ada letak itu pun hana beda antara muhaddas dan qadim, hana teruk ulama tauhid silap. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tambahan daripada walid di terturi dah hurung pegot dah menenggot. Jadi bumeri hakikat kadim yang tak, hakikat makhluk yang tak. Kemudian berikutnya kepada ayah di Cinip karena beliau na halangan tengah-tengah akan berangkat, maka poin yang kena ke beliau adalah hukum yang menyangkut dengan peraturan yang kalian sudah sampaikan benar, yaitu yang menyangkut dengan hukum azan, kebiasaan wate beten mayat dan lalu seterusnya melakukan talqin sesudah penguburan. Kepada ayah kamu persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Tuan muliakan Abu di Belambladi, pada Abu-Abu Bandung yang nalung mungkin disebut nama satu persatu karena waktu yang kepepet, pada Wali Nanggro, pada Bapak Kapolres Pak Dandim, kepada Roto Handih Totat, Bapak Bupati, juga kepada seluruh gure-gure Bandung dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat sekalian. Dalam waktu yang singkat mungkin hanya berbicara pembahasan tapi jawaban tanpa pembahasan. Untuk yang pendepan do bu final do donte le abu-abu wali walid Nabi Mamandum. Cuman meno abu di Belanjrun luna sesuatu yang berkaitan dengan tauhid yang selalu dari rakan-rakan Dumayang yang menjadi persoalan bersama. Lula Kaidin untuk lu sampaikan pertanyaan bacut di forum berkaitan dengan standar tauhid. Karena ada pertanyaan bahwa tauhid yang kita nyebut oronyo adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang keberadaan kan di awal Islam, kan di masa Rasulullah, dan hanya terjadi metode Asy'ariyah di dalam masa-masa sahabat. Akan terjadi sebenarnya bagi kalangan tanyo yang ketika pimpinan dayah kamu faham, tetapi mungkin yang umum nasi roro yang belum jelas sehingga timbul pertanyaan sampai balun buat. Setelah lun baca dari padi-padi bawah kitab, termasuk kitab Miskatul Anwar dan mungkin An-Nidhalal, juga Kistatil Mustaqim di karangan Imam Al-Ghazali, bahwa Asy'ariyah sebenarnya dilakukan untuk penyelamatan Ahlussunnah wal Jamaah. Masa sahabat lagi pernah gunakan kan cuma 20 yang ditepu tentang sifat Allah Ta'ala.
Kan cuma 20 si jaita sifu bin alam Al-Quran. Daurnya langsung diterima dari Rasulullah. Dan hanya terjadi pemahaman-pemahaman berbeda karena terkawal oleh Rasulullah sendiri. Yang pernah sesuai dengan tingkatan orang. Kemudian hadis Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati thalatha wa sab'ina firqatan. Umat lun akan bicah 70 leboh perti. Mandum lam neraka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka setelahnya berkembanglah pemahaman-pemahaman di dalam menafsirkan Al-Quran, dalam menafsirkan hadis, termasuk sampai ayat-ayat mutasyabihat, juga hadis-hadis yang mutasyabihat. Mulai sebagai embrio untuk terpecah umat, sehingga timbullah firqah. Diawali di era pertama firqah 6 firqah. Pertama taktil, kedua tasbih, kelhe nasibi, kepet rafidi, kelima jabariyah, dan keenam qadariyah. Antara dua yang bertentangan hinan Ahlussunnah, antara taktil dan tasbih di tengah-tengahnya Ahlussunnah, antara nasibi dan rafidi di tengah-tengahnya Ahlussunnah, antara jabariyah dan qadariyah di tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di saat terjadi pemahaman, maka menjadi sulit timbul pemikiran-pemikiran yang menafsirkan yang berkaitan dengan akidah. Sebagaimana Khalifah Utsman melahirkan mazhab untuk menyelamatkan keaslian Al-Quran, sebagaimana Imam Syafi'i melahirkan usul fiqh untuk menyelamatkan penafsiran-penafsiran dalil-dalil dalam pemikiran yang betul, Asy'ariyah dan Maturidiyah melahirkan kaidah metode tauhid untuk menyelamatkan kuyangna masa Rasulullah. Maka dengan 20 sifat yang wajib Allah, nyo akan terselamatkan dari taktil, terselamatkan dari tasbih, terselamatkan dari nasibi, terselamatkan dari rafidi, terselamatkan dari jabariyah dan qadariyah. Dari setiap 6 kelompok menjadi 12, maka 6 kali 12 menjadi 72. Taktil bercabang menjadi 12 firqah, tasbih bercabang menjadi 12 firqah, rafidi juga menjadi 12 firqah, dan manam menjadi 12. 6 kali 12 menjadi 72. Di tengah semua itu, disitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pakan 20 sagai, pakan hantar mahalai ngan 20 ka terselamatkan akidah dari faham-faham sesat, dari seluruh firqah-firqah yang nepegah sesat li Nabi. Yang menyertai identifikasi penafsiran mulai wujud kidam sampai akhir, hina akan teridentifikasi penafsiran wujud yang laginya untuk menyelamatkan dari firqah tu. Penafsiran kidam dan baka apabila tak tablik don turunanji akan terselamatkan, maka hinanlah kan atag pena-pena li Asy'ariyah. Karena kepeku orang awam hana peleg ya bahas jajai tak perti. Mumang gementau. Yang penting yang Ahlussunnah wal Jamaah pegang standar supaya mudah. Jadi sebenarnya ini untuk menyelamatkan Al-Quran mazhab hana masa Rasulullah. Tapi di saat para sahabat kalau syahid hafal Al-Quran, maka inisiatif Sayyidina Utsman untuk menyelamatkan keaslian Al-Quran pegang mazhab. Imam Syafi'i juga melahirkan usul fiqh untuk menyelamatkan cara menafsirkan dalil-dalil. Bubutoi baik salah, baik kritisat. Nyoronyo karena liberal cara menafsirkan dengan teori hermeneutika. Maka nyo sebenarnya yang perleh yang laki bak luntuan untuk sampaikan atanyo, maka nyo sagaile mengenal mumada mungkin tajih minta uka mentang ada hanalur yang lain-lain dik. Nyo hanya lut pertama kelah tu buang terai sama ruang mata. Yang bebuk kabeh sempurna dari abu-abu. Cuma menyonyo yang sabotu masalah nyo nama tem tahu. Nyo jauh hana bahai. Dali tu alasan nyo nak bak gurai mendung bau. Menyangkut dengan apa pun. Azan
Azan sebenarnya jumhur ulama menyatakan hana sunat azan dalam kubur. Hana sunat. Cuman lagu yang pegah pendapat mengkiaskan kepada urang lahir. Tapi yang jumhur ulamanya hana sunat. Cuman ada urang kapu buat baik tak berita hati. Nyamban yang menyangkut dengan azan. Yang menyangkut dengan talqin. Nyolo baca kesimpulan yang tuan tulis. Adapun hukum talqin, orang dewasa atau anak yang sudah mumayyiz yang mendekati kematian disunatkan talqin dengan kalimat syahadah, yakni la ilaha illallah, dan sunat mentalqin mayit yang baru dikuburkan. Gaurung pegah hadis yang mengatakan talqin sudah hana sunat karena hadis dhaif. Karena persoalan hadis dhaif, sepakat para imam-imam besar para hadis bahawa dia beramal bak fadail dan bak targhib atau bak tarhib. Hadis jina cuman yang hana mungkin lewat untuk kita baca tanya untuk yang lebih luas bak gurai-gurai Bandung yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawaban yang pertama merupakan tambahan pertanyaan. Mudah-mudahan menjadi poin tambahan bila waktu memungkinkan sesudah zuhur itu. Tapi dia masih nak kaitan dengan poin sang dan poin 2. Dan yang kedua, poin le akan beri jawaban oleh ayah secara singkat. Putra yang kau berlaku di Aceh, terutama yang menyangkut dengan talqin gelom padina merumpuk adalah dali yang hanjit. Maka selama gelom bertemu yang rela, biarlah tak pegot lagi yang kana. Nibak tatamah lain, tak takut dengan tatamah lain akan teruk rela. Menyoduk no trip tun ka hanalam dah rela. Jiat nyan tamumat mentang nibak dapat mengata baru, liu dapat mengata baru berat lah rela. Artinya menyelesaikan persoalan bukan dengan tak selesai timah persoalan, itu kurang bijaksana. Rasa tuan, ini merupakan hal yang perlu diingat daripada segenap keadaan masyarakat, bahkan merupakan hak yang perlu diterapkan di dalam pemerintahan Aceh secara khusus. Untuk melanjutkan pembahasan, marilah katanya tamang di dalam poin berikutnya, yaitu hukum yang terkait sebagaimana tulisan yang akan dipegat oleh panitia, bagaimana hukum terhadap qadi menikahkan seseorang perempuan tatkala adal wali. Artinya firaurinang yang ingin lakukan pernikahan dengan sirah calon suami tetapi adalah yang bersangkutan wali urangnya dalam posisi hantim. Apakah nama kait pakan hantim? Mungkin dalam penjelasan. Artinya bila sirah urang yang hak kawate dilakukan perkawinan dan memang mempunyai madang wali, lalu wali tersebut dalam posisi adal, artinya han getim beri hak wakilah, adapun han getim dan wali untuk terjadinya perkawinan sirah urinang sirah calon isteri, maka apabila barang tersebut yang bersangkutan adalah berangkat menemui qadi, pernikahan yang dilakukan oleh qadi terhadap urinang yang adal wali, apakah memang sudah posisinya atau memang belum tepat untuk waktu ji. Hal tersebut mungkin tuan laki penjelasan dari Abu di Lung Betul bele barengku. Mudah-mudahan hal tersebut juga abi nilai nilai sementara. Maka kembalilah penjelasan akan disampaikan pula sebagaimana lanjutan yang kalian awai, yaitu oleh Abun di Kutra Fajar. Tuan laki Abun memberi penjelasan bila adal wali dan dilakukan pernikahan kepada qadi kan pernikahan kepada orang lain sebagai orang biasa, dan bagaimana pula kalau adal wali dipeluang bawa orang lain sekali jalan.
Demikian dan terima kasih Abun Lunduan Leke dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang pada kesempatannya berlekit kembali untuk Lunduan sampaikan hasil tulisan-tulisan yang terkutip dari kitab-kitab, terutama kitab Abdul Wahab. Masalah yang keempat, soal bagaimana hukum terhadap qadhi menikahkan seorang perempuan di kala adal wali? Itu pertanyaan. Jawab, hukumnya sah dengan syarat sebagai berikut. 1. Yang diseru atau yang diajak menikah oleh perempuan yang mukallaf itu laki-laki yang sekupu. 1. Kemudian 2. Adal itu di bawah 3 kali. Waktu tanya Om Haji, katim perkahwin anakah? Hana. Katim perkahwin anakah? Hana 2 kali. Tapi apabila lewat 2 kali, nanti ada ketentuan hukum sendiri. Pokoknya dulu, adal wali itu di bawah 3 kali terjadi adal. 2. Yang ketiga, subun adal pada sisi hakim, bahawa adal itu sudah diteken oleh hakim, bahawa benar si fulan itu adal. Jadi kah sabit, kah tetap dan kah diteken oleh hakim. Kemudian yang keempat, dan telah dipinang oleh sekupunya. Tapi menyamantau acak-acak kalau dipinang laju kena apa kahwin le qadhi ya je. Kah pasti bahawa pihak sekupu tadi sudah meminang si perempuan itu, baru boleh. Yang kelima, dan telah ditakyin akan sekupunya bila banyak sekupu yang meminangnya. Kebetulan inong yang dipinang oleh rame-rame, puji pedintai le, tahu agam yang sekupunya yang penandai yang dilaki oleh sinongnya untuk penikah bawali. Itulah 5 syarat. Apabila berkumpul 5 syarat ini, maka hukum qadhi adha menikahkan iaitu anak daripada si wali yang adal sah hukumnya. Tetapi sebaliknya, apabila adal wali lebih dari 2 kali, tanya Om Baji, yang kali kah penikah kah adakah hana? Kah penikah kah hana? Laki hati kau tu kah penikah kah hana? Lego adal wali. Yang lain kejadian. Apabila adal wali lebih dari 2 kali, maka wali itu fasik. Lego tanya haitnya walinya hukum fasik. Kalau sudah fasik wali, kalau wali fasik, maka yang menikahkannya wali abad, bukan sultan atau qadhi. Yang ketentuan ini. Nas keterangan nasnya di dalam kitab Fathul Wahab juzuk 2 halaman 37 dan 36. Kalimatnya, wa yuzawwijul sultanu idza ghabal waliyul aqrabu nasaban aw wilaan aw ahrama aw abtalah. Ay mana aduna salasi maratin mukallafan da'an ila kufin walau bidinui mahrin ilah hingga akhir. Nyoke kira-kira keterangan bahawa boleh sah nak nikah yang wali hakim yang menikahkan perempuan yang adal walinya, tapi dengan catatan ada 5 syarat. Demikian disebutkan di dalam kitab Fathul Wahab. Jadi hanya mentong pada bapak-bapak mandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku dan Abu para jamaah sekalian, mungkin adalah materi yang di tangan para Abu berbeda sedikit dengan materi yang di dalam Jarul Lunduan sebagai moderator. Karena yang di tangan Abu materinya dihilangkan. Tapi bak Lunduan mentang lagi third, kalau ketempuh maka Lunduan dua meja. Kalau nasah, berarti menang berlaku hukum. Alhamdulillah, mungkinnya persoalan yang paling kembang dalam masyarakat, sehinggalah memang itulah kehendak Tuhan, baik tersapu, baik mentempuh ke pengalaman. Sehingga yang sering terjadi, seorang calon mempelai perempuan ingin melakukan pernikahan, lalu na yang adal, na yang han, na yang lari kepada yang menyangkut-sangkutan sultan, dan yang lari kepada hakim di luar daripada yang resmi. Jawabannya karena beri jawaban oleh Abu, yaitu dengan ketentuan hukumnya sah
apabila memang terpenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Sebiasa haji adalah yang fikir sah, tetapi syarat mikat yang sah jarang kena terfikirkan. Apabila haji Fatihah karena di dalam sembahyang dianggap karena rukun, syarat Fatihah belum terpenuhi. Begitu pula lah apabila adal wali lari kepada hakim hukum sah, tapi syarat dilakukan li qadi belum terpenuhi. Di antaranya adalah adal wali lebih 2 kali, sama dengan adal wali 1 kali, adal wali 2 kali, wali dianggap belum fasik. Kalau dianggap belum fasik sama dengan dianggap wali hana, karena hanya tim intikallah wali kepada sultan. Tapi kalaulah wali sudah adal 2 kali lebih, 3 dan berikutnya, dianggap adalah bukan dalam artian tidak ada wali, tetapi dianggap adalah fasik wali. Kesimpulan, wali lehega yang lekaidil le urang yang tena pernikahan tetim posisi kitanya meminahlah dari posisi urang yang hana fasik jiat ke tira urang fasik. Lalu apabila terpindah kepada posisi urang yang fasikan, intiqallah wali daripada wali akrab kepada wali abad. Demikian yang menyangkut dengan aturan yang pertama adalah sukufu, berikutnya 2, 3, 4, yang terakhir adalah harus ditentukan oleh si calon suami sendiri. Mudah-mudahan putra yang na pada orangnya ini adalah ketentuan yang terkumpul seluruh Aceh. Maka tangkira jeut putra yang na orangnya realisasi dalam masyarakat, bahkan kalau mungkin realisasi di kantor kuah. Menyohina realisasi dalam masyarakat mentang, tapi di kantor kuah, di kantor penilaian realisasi sama dengan tinggallah hasil keputusan hampa belaka. Kemudian poin yang berikutnya adalah bagaimana pengertian hadis berikut ini, inna abi wa abaka finnar. Nah, riwayat yang bahwa baginda Rasul punya umi dan baginda Rasul punya ayah. Lalu nah hadis yang menyatakan abi wa abaka finnar. Pertanyaan yang ditanya oleh orang lain pada Rasulullah, aina abi ya Rasulullah? Urun syilun yang kami dengar jinopai posisi syurga atau neraka? Rasulullah menjawab, inna abi wa abaka finnar. Baik sesatu yah gadang yah lung sapat-sapat dalam neraka. Seakan-akan terpaham Abdullah pun nebudamang dalam neraka. Bagaimana pengertian tersebut? Inilah penjelasan akan disampaikan oleh Abu di Langkawi. Lutuan laki Abi memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Setelah tuan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al-sahabat sekalian. Kemudian pertanyaan selalu permintaan doa yang tak terhingga pertama kali kepada Abu sebagai pimpinan dayahnya. Kemudian permintaan Tuhan kepada wali negara, karena wali penting dalam negara, biar atau pimpinan negara. Mudah-mudahan barunya hadir waktunya untuk syiarkan acara katanya. Kemudian permintaan Tuhan kepada seluruh guru yang katanya para abu. Begah je kena abu. Jadi takun tiga para abu, para tengku yang berhadir barunya dan lebih-lebih yang memberi materi teleku ilmu pada yang bersama. Jadi bailen lupa jam kadimah, marilah kita yang pertama kali Tuan huraikan bacut ayat macam mana, pas ahlu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Katanya yang diberi oleh Allah baru umpum menyatakan umpum. Jadi urang umpum tentu ulama-ulama memang mengandung dalil kita ayat hadis pun ijma' qiyas, tapi menyatakan yang kan mujtahid dia umpum tu.
hana pun turut hukum lantung wa ayat dah hadis. Jadi yang turut hukum lantung wa ayat hadis yang ke para mujtahid. Yang Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagainya. Jadi kita lain memadum tentang borunyan. Jadi periyana ilmu borunyan kagisikan dalam kitab ulama. Jadi oleh kerana demikian ulun tuan borunyo menyatakan masalah tersebut sebagaimana tersebut dalam kitab ulama. Ya ban sebab lebih elun pernah begal ya bu tungku ditanya hanam ke ayat hadis hari ya atas kenal kitab kaji ya ganggu-ganggunya ya. Jadi oleh kerana demikian ulun tuan baudonyo ya walaupun memang tanya masalah hadis kuno tetapi penjelasan hadisnya adalah pernah tersebut dalam kitab ulama. Jadi untuk baca laju be cerita wate najatu abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lepah dua wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lepah waktu neraka. Mak dan ayah Nabi kena neraka lepah. Ya ban. Yang pokok acara adapun terjemah pokok acara ni. I'lam anna abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam najiyani mu'minani. Ketahui olehmu bahwasanya dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas keduanya dan bermukmin. Kerana sekadar lepas macam lepas waktu neraka mukmin tak menduang. Yang mendua hukumnya lepas dan mukmin nak dalil. Dalil lepas le. Amma dalilu alla annahuma najiyani falikaunihima min ahli fitrah. Adapun keterangan adapun dalil dia tu bahasanya ayah dan ibu Nabi lepas waktu neraka kerana kedua beliaunya ahli fitrah. Mana ahli fitrah bak mata puntung rasui. Tebo-tebo daerah hanatuk dakwah kenanya puntung rasui. Jadi wahum najun punya urang udip bak damun fitrah damun daerah hanatuk dakwah kena hanatuk dakwah Rasul nyan lepas tu pegang lepas Allah Taala sebagaimana firman-Nya Allah Taala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Hana kamu pegang Allah kamu adib yang kerana Tuhan takzim maksud hana lu pegang Allah lu adib tinggal baru adib lu kirim rasul le. Jadi yang bagi tafsir ayatnya qala fi tafsir Munir. Kebegahlan tafsir Munir. Wa nuqila an Sauti. Begah nak kala banyak ni bab Sauti. Seperti Sauti ada masalah bunuh kan Uhud waktu wujud. Ya le penyelesaian bunuh bab Sauti seperti bab masalahnya ayah Nabi lepas seperti Najib yang begal Sauti. Imam Sauti kan? Inna abawai Nabi SAW lam tablughum dawah. Bahwasanya ayah dan ibu Nabi kita nyo hanatuk dawah bagian. Ya, timam hanatuk dawah. Wallahu ta'ala yaqul Allah pernah berfirman wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Hana kamu adib untuk hanalun adib bagi Allah tinggal kamu kirim rasul. Jadi wa hukmu man lam tablughu dakwah annahu yamutu najian wala yu'adzabu wa yadkhul jannah. Hukum tidak ada urus hanatuk dakwah nyan urunyan mati lepas waktu neraka ya dan hana ganti dan masuk dalam surga intaha ya ban yang kena kali pada Imam Suyuti. Kemudian waqala fi tawi kekil tafsir tawi lo baik tu biasa daya yang kain kami tafsir tawi hasiah je kan tu Jalalain qala fi tawi alal Jalalain kekil tafsir tawi dari Jalalain qauluhu wa ma kunna mu'adzibin ai wala musibin. Firman Tuhan dalam Quran itu hana kamu nak berkah Allah itu hana lu adib yang penjelasan ayatnya kan hana adib betul wala musibin palabitan urang udai batan botara hana adib dah hana pala
alal aman dia tinggi bubut hana mai ada bubut hana mai oh ada bubut hana pala jadi kan sekadar hana sapal di catatan adib dan palahan pakon li anna syarta sihatil ibadat li anna sihatil ibadat wa wujubiha bulu dawah karena cara berusaha ibadat dan baru wajib ibadat betul dawah ana dawah wajib nata ibu dan fitan jadi kesimpulan ji paman lam tablughu dakwah la tajibu ibadah wala tasihu minhu walau fa'alaha jadi tibarang kata mata hana tu dakwah hana wajib ibadat dah hana safi tengkira bubut palai tabu alaiha dah hana gebi palad di bubut jadi wa umum hadhil ayah ya dulu ala anna ahlal fitrah jami'an najun bi fadlillahi ya walau wayaru walau badalu jadi sebagai kesimpulan ji ya umum ayatnya menunjuki dia bahwasanya ahli fitrah yang seluruh lepah bab neraka dengan kurnia Allah walaupun gubah walaupun gantau kemudian nawarid bab hadis wa ma warada min taksis ba'dil afrad ka hatim ta'i wa imriqis bidukulihim annar fahiya ahadithuhan la tu'aridul katai ada gedina hadis sebagian urip kebetulan budak tempat terah nah hadis begitu taman neraka ringan contoh lagi hatim ta'i dan imriqis nya begitu dua-dua taman neraka padahal udah badem terahnya hadis uhad hadi tidur perawi kan kemtawatir jadi menjadi uhad ham nentang katai ayat Tuhan pun ni lebih kuat daripada ayat ya jadi haji kedali nyan tabat talu haji menentang hadi katai kemudian nyan karena sabuh dali bahwa ayah ibu nabi kita nyo lepah bab neraka sabab udah patarahan aduk dawah kemudian dali katnya mumin dah dari mumin wa amma dalil ala annahuma mu'minani fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lam adal unkalu minal aslabit tahirin ilal arhamit tahirat adum arhamit zakiyat yang dalil ji berah di nabi senantiasa lun berah nabi muminah daripada beberapa turbi yang suci ke beberapa rahim yang suci ataupun rahim bersih. Dengan hadaya dulu dalam hadisnya menunjuki ala anna jami'a abaihi sallallahu wa jami'a ummahatihi ila adam wa hawa laita fihim kafir. Jadi dengan hadis Nabi lagi kan juga meminah di beberapa turbi suci ke rahim yang suci yang menunjuki bahwasanya segala ayah Nabi dan segala mak Nabi antara ibu dengan rabat sama sampai itu Nabi Adam yang rezeki ayah sampai itu Adam yang rezeki mak sampai Tuhan Hawa hanam silo lakuannya urung kepi pakar li'annahu la yusafu bitahra illa mu'min kerana hanak benan hanak diput dengan suci menyekau mu'min urung kepi najis buat Tuhan jadi baru ikut suci dek urung mu'min yang pak begah lagi kan kata fi tahqiqil makam menang begah dalam kitab tahqiqil makam kemudian waruya an Urwah an Aisyah nah tawadi gak rawi daripada Urwah yang Urwah diterima waktu Siti Aisyah radhiyallahu anha pun begah Siti Aisyah judul Nabi yang cukup dicintai Nabi kepada Aisyah hai lain cinta tapi lebih kenal tinggal kalau wafat Nabi hadir ayuh kalau kita tengok yang gede nah wewe doa tengah aju Nabi kemenang sampai ke kena ubah Allah kirayung nyati melanto mana nak bacut Nabi itu mbak rumah lain kita yang pajan luntruk giliran mbak rumah Aisyah ya jadi tiga dipilih di judul lain gidi menyemena Rasulullah kaki bayu hak dua Aisyah betul jadi kesimpulan Aisyah judul Nabi yang sangat dicintai Nabi pun bekas Siti Aisyah ya anna Rasulullah SAW ta'ala rabbahu ayyuhiya lahu abawaihi bahwasanya Rasulullah bukan Aisyah nelaki abak Tuhan bak pon pun nelaki abak Allah di Nabi kita bak pon berpudai beli Allah bagi Nabi dua ibu bapa melaki abak Allah Nabi Allah aku pudai ibu bapa lun mana pudai fa ahyahuma fa amana bi thumma amatahuma maka pudai beli Allah
Geterima doa Nabi, gebudep ayah dan ibu Nabi. Ngelih budep gemiman banduan ke Nabi. Kemudian dia pemati kelai. Yan man mungkin dulu ke mati budep. Yan geje budep dengkut Suhaili. Qala Suhaili. Nekelis dengkut Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai. Lahu ayu qasa nabiyahu sallam bima syaa min fadlihi wa yun'imu alaihi bima syaa min karamatihi. Jadi kelin ku Suhaili, Allah sanggup. Allah pautnya sanggup dia titik suatu. Yang antara lain ni pemecah oleh Allah, ni istimewa ke Nabi ni. Puan kena oleh Allah daripada kurnia Allah dan Nabi nikmat ada Nabi dengan puan kena oleh Allah ni bab kemurahan Allah. Yang lain bab adi duanya lebih dia di lain yang tu bertingkat tawatur pada mana haji. Kemudian keli Allamah Darqani dalam Syarah Mawahib dan oleh Syekh Islam Syekh Ibrahim dalam kitab Tahqiqul Maqam. Lagi kitabnya yang dibegah oleh Allamah Darqani. Tu'ila Qadi Abu Bakar bin Arabi ahadul aimah Malikiyah arajulin qala. Na pernah kau tanya ba'du Qadi Abu Bakar bin Arabi Ibn Arabi. Nyan kanya telah tidur imam pengikut Imam Malik. Hai itu telah tidur tokoh, telah tidur ulama cik dalam mazhab Malik. Daripada tidur urang, hai deku Qadi tidur urang dikun anna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam binar. Kiban yang urang yang kun ayah Nabi dan neraka. Pak ajaba gejauh dia deku Qadi Abu Bakar. Annahu mal'unun. Nyan urang yang kun ayah Nabi dan neraka. Nyan urang yang gelanat oleh Allah. Bahkan gelanat nadali firman Tuhan, innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Firman Allah bahwasanya tu mentang ya inanya Allah inanya Rasul dilaknat urangnya li Allah di dunia dan di akhirat dan kesedia li Allah kurang lagi nyan adab ya hina. Ya teman pani inanya lebih raya wala ada min ayuqala abuhu finar. Ana inanya ke Nabi lebih raya tulen dekun ayah dalam neraka. Ya jadi menyemana urung pegah-pegah ayah di neraka nya urung kena laknat dunia akhirat. Dan gebi sedia tu orang kira adab hina. Jadi wakai pala bakiban ke lagi nyan. Kena laknat urang inanya Nabi. Baik antri Nabi, karabat Nabi tak inanya. Kena laknat. Wakai pala wakat ruya Ibnu Mundih wa ghairuh an Abi Hurairah. Na purnah agak rawi bekikal lagi nyan sabab na purnah agak rawi. Tabu hadis di Ibnu Mundih dalenya yang terima Abu Hurairah.